Salju mulai sedikit turun di sana-sini tepat saat kami hampir menyelesaikan persiapan. Musim dingin akan segera datang, sungguh. Selama musim dingin, lingkungan kami akan diselimuti dengan salju, dan kami biasanya menghabiskan seluruh waktu kami berada di dalam rumah tidak seperti hari-hari yang sangat cerah. Aku biasanya menghabiskan seluruh waktuku di dalam rumah seperti aku yang dulu menutup diri, jadi itu tidak terlalu menjadi masalah bagiku. Tapi di dunia ini tidak ada buku. Akankah aku bertahan hidup sebagai seorang yang tertutup tanpa adanya buku di dekatku? Badai salju sering terjadi ketika salju mulai turun, jadi kami harus menutup jendela dan pintu agar tetap hangat. Kami kemudian memasukkan kain yang agak tebal ke dalam segala macam celah untuk menghalangi angin semaksimal mungkin. Gelap sekali. Ini kan badai salju, apa yang kamu harapkan? Aku terkejut karena satu-satunya sumber cahaya di rumah terkunci kami adalah perapian dan lilin. Ini pertama kalinya aku berada di dalam ruangan yang benar-benar gelap di tengah hari. Menyakitkan rasanya hidup tanpa listrik. Bahkan saat masih Urano, aku memiliki ponsel dan senter ketika badai membuat listrik padam, dan biasanya diperbaiki pada hari berikutnya. Apakah kita tidakkah akan depresi jika menghabiskan waktu beberapa pekan-pekan dalam kegelapan seperti ini? Ibu, apakah rumah semua orang segelap ini? Aku yakin mereka yang memiliki jumlah uang simpanan layak cenderung memiliki beberapa lampu di sekitar rumah mereka untuk menerangi banyak hal, tapi kita hanya punya satu. Apa? Kita punya lampu dan tidak menggunakannya. Kupikir yang terbaik adalah menggunakan sumber cahaya apapun yang kami miliki, tetapi ibu hanya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kami coba menghindari penggunaan lampu karena harus hemat minyak tanah. Kau tidak ingin kehabisan lilin jika musim dingin terus berlanjutkan. Tidak ada argumen yang menentang penghematan. Bahkan ibu Jepangku melakukan banyak hal demi menabung. Dia mencabut TV dari dinding untuk menghemat tagihan listrik, namun tertidur dengan TV masih menyala. Dia akan membatasi pemakaian air saat menyikat gigi demi menghemat air, tetapi membiarkannya saat mencuci piring. Dengan kata lain, ibu mengajariku pentingnya kepuasan diri. Aku memutuskan untuk mengikuti cara berhemat ibuku dan melihat-lihat apakah aku bisa mencari cara untuk membuat ruangan kami sedikit lebih terang. Apa yang kamu lakukan, Main? Aku pikir ini mungkin membuat ruangan sedikit lebih terang. Dengan mempertimbangkan sifat pembesaran cermin 3 sisi, aku memoles sarung tangan logam tua milik ayahku yang tampaknya dia gunakan dalam perang masa lalu dan melapisinya di sebelah lilin. Hentikan itu, Main. Sekarang malah lebih sulit melihat. Mereka berdua langsung menyemburku. Sayangnya, sarung tangan itu bukanlah lempengan logam yang rata, dan permukaannya tidak terlalu halus. Cahaya memantul ke segala arah dan bersinar di mata mereka, membuat tangan mereka lebih sulit untuk dilihat. Biuh, itu tidak berhasil. Aku ingin tahu apakah ada benda lain yang dapat kugunakan seperti sebuah cermin. Aku akan sangat berterima kasih jika kau berhenti membuang-buang waktu kami. Ibu menyemburku dengan nada tegas, jadi aku menyerah pada strategi pemantulan cahayaku. Tapi tetap saja, berkurangnya penglihatan tidak terasa nyaman terlepas dari apakah aku punya buku untuk dibaca atau tidak, jadi aku berkemah tepat di sebelah perapian hangat. Tidak lama setelah itu, ibu mulai memasang alat tenun di dekatku. Itu bukan mesin besar seperti yang pernah kulihat di Jepang. Itu sesuatu yang jauh lebih mendasar. Aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang bisa menenun kain di rumah sekecil ini, tetapi tampaknya terdapat alat tenun yang cukup mungil untuk melakukan pekerjaan itu. Tuuli, karena kamu akan dibaptis, ada banyak hal yang mesti kuajarkan padamu, kata ibu sebelum mulai mengajari Tuuli segala sesuatu yang perlu dia ketahui tentang menenun. Tuuli mengambil gulungan benang di tangannya, tampak sangat serius. Taruh benang di sini, lalu siapkan kainnya. Kamu tenun benang itu seperti ini, dengan menggunakan benang yang dia warnai di musim gugur, dia mulai menenun kain. Dia menenun kain itu, menjahitnya menjadi pakaian, dan menyulamnya. Sembari melakukannya, dia menyiapkan benang tahun depan dari wol yang dibelinya. Kami hanya membeli bahan dasar. Tidak ada pakaian baru yang dijual di tempat kami tinggal,
dan bahkan kain terlampau mahal untuk dibeli oleh kebanyakan orang biasa. Benar, begitu. Kau punya bakat, Tu Li. Main, apa kau mau mencobanya juga? Mereka bilang tidak ada cantiknya dan anggun orang yang tidak tahu cara menjahit. Apa? Anggun. Benar. Membuat pakaian untuk keluarga itu penting baik secara praktis maupun untuk dipamerkan pada tetangga. Kau tidak bisa sepenuhnya anggun jika tidak pintar menjahit dan memasak. Ah, kalau begitu, aku pasti tidak akan tumbuh menjadi anggun. Dan maksudku, aku bisa memahami semua itu penting untuk jadi istri yang baik, tapi apa hubungan antara memasak dan menjahit dengan menjadi anggun? Aku terbiasa dengan pakaian yang hanya merupakan sesuatu yang dibeli di toko. Pergilah ke toko dan kau akan dikelilingi pakaian dengan berbagai macam desain. Aku tidak pernah terlalu tertarik padanya, hanya mengenakan apapun yang kupikir akan membuatku melakukan sesuatu tanpa dimarahi. Tapi meskipun demikian, lemariku akhirnya penuh dengan pakaian. Paling tidak, aku tidak pernah memakai pakaian bekas yang harus dijahit. Menjahit hanyalah sesuatu yang aku lakukan beberapa kali di sekolah, dan saat itu aku hanya menggunakan mesin jahit listrik untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Hal terbaik yang bisa aku lakukan dengan jarum adalah memasang kembali kancing yang rusak. Untuk mengatakannya secara langsung, mengharapkan aku mempertimbangkan membawa benang, menenun kain, dan menjahit pakaian untuk keluarga selama musim dingin karena beberapa hal penting bagaikan meminta terlalu banyak. Aku dapat mengatakan dengan yakin bahwa aku tidak akan pernah teramat peduli pada hal itu. Aku tidak pernah merasa termotivasi untuk melakukannya. Padahal aku akan menjahit sampai tanganku lepas jika aku bisa menggunakan kain tersebut sebagai perkamen. Kamu tidak ingin gabung, main? Mungkin lain kali. Tuli ingin aku bergabung, tetapi aku benar-benar tidak ingin menjahit apapun. Ibu mengajari Tuli karena dia ingin menjadi penjahit magang, tapi dalam kasusku, aku kekurangan tinggi badan, ukuran tangan, dan tentu saja, motivasi. Mengajariku akan membuang-buang waktu. Oke, Ibu. Tolong buatkan baju spesialku. Aku akan membuat keranjang. Pasti. Serahkan pada ibumu. Aku akan membuatkanmu gaun tercantik, terindah yang pernah kau lihat. Ibu, yakin dengan keterampilan menjahitnya, bicara dengan antusias. Setiap musim, semua anak yang berusia 7 tahun berkumpul di gereja dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Itu adalah kesempatan sempurna bagi seorang ibu untuk memamerkan bakat. Dalam beberapa hal, ini seperti kompetisi untuk para ibu. Ibuku sendiri mulai mempersiapkan lungsin dengan senyum di wajahnya, memakai benang yang jauh lebih tipis dari yang digunakan Tuli. Benang itu terlihat sangat tipis. Ibu memberiku senyum yang bertentangan saat aku memikirkan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kain dengan benang itu. Yah, pembaptisan kan di musim panas. Bisakah kau membayangkan betapa panasnya tanpa pakaian tipis? Kau membuat gaunnya di musim dingin meskipun dia dibaptis di musim panas. Bukankah dia akan menjadi lebih besar saat itu? Ada lebih banyak makanan dan waktu untuk bermain-main di musim panas, jadi aku pikir kebanyakan anak kecil akan tumbuh lebih besar selama musim panas. Apa yang akan terjadi jika dia tumbuh terlalu besar dan gaun itu menjadi terlalu kecil untuknya? Aku bisa membuat sedikit perubahan, jadi itu tidak akan jadi masalah. Kekhawatiran utamaku adalah kau jauh lebih kecil darinya, main. Kau mungkin tidak bisa memakai gaun yang sama. Penyesuaian sejauh itu akan menjadi cobaan berat. Aku ingin tahu apa yang akan kulakukan tahun depan. Fiuh, kedengarannya sulit. Semoga beruntung, Ibu. Ibu melanjutkan menenun kain dengan menggunakan benang tipis, yang terlihat lebih sulit untuk dikerjakan daripada benang wol yang mereka buat sebelumnya. Tuli mulai membuat keranjang untuk dijual. Karena mataku telah menyesuaikan cukup baik dengan kegelapan, aku memutuskan untuk mulai membuat papirus tiruan, sebagai langkah besar pertama untuk mencapai impianku. Jika aku bisa menenun serat tanaman ini bersama-sama, aku pasti akan mendapatkan sesuatu seperti kertas. Aku tidak akan kalah dari orang Mesir kuno. Ayo kita lakukan. Aku meletakkan serat di atas meja dan memikirkan kembali tatakan gelas yang terpaksa ku buat di masa uranoku. Pertama,
Aku akan mencoba membuat selembar kertas seukuran kartu pos. Aku harus mengerjakannya secara vertikal dan horizontal menenun serat yang jauh lebih tipis dari benang yang dijahit ibu. Aku kekurangan uang, keterampilan, dan usia. Ini adalah duel yang harus aku menangkan dengan nyali, tekad, dan lebih banyak nyali. Bewu, mereka semua sangat kurus sampai-sampai aku hampir tidak bisa membedakannya. Hap-hap, aku mengacaukannya. Tenun, tenun. Seratnya sangat tipis sehingga tidak mudah untuk memperbaiki kesalahan yang kubuat. Semuanya berantakan. Frustrasi, aku melanjutkan perjuanganku dengan serat tipis, dan akhirnya tuli berhenti membuat keranjang, mengintip dari atas bahuku. Hei, main. Apa yang kamu lakukan? Membuat papirus tiruan. Tuli melihat bolak-balik antara aku dan tanganku. Di seluruh wajahnya tertulis bahwa dia tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan. Kamu tidak tahu dengan melihat. Aku bahkan belum menyelesaikan kotak dengan lebar 1 inci, jadi itu wajar. Bahkan aku tidak tahu apakah ini benar-benar akan menjadi papirus tiruan yang bagus. Ibu terus menenun kain, menatapku memainkan serat tanaman dan mendesah. Hap, tenun, tenun, main. Jika kamu punya waktu untuk main-main, bantu Tuli membuat keranjang. Mungkin saat aku tidak sibuk. Aku tidak sedang bermain-main, dan aku tidak punya waktu untuk membantu Tuli. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa aku adalah orang tersibuk yang pernah aku alami sejak memulai hidupku sebagai main. Aku membuat kesalahan lagi. Semua karena ibu memanggilku. Ya ampun. Hap, tenun, tenun, main, serius, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, membuat papirus tiruan. Aku tidak memiliki kelonggaran mental untuk membalas dengan lembut pertanyaan Tuli, jadi nadaku menjadi sedikit tajam ketika aku memfokuskan diri pada hap. Aku tidak benci mengerjakan sesuatu dengan tangan, dan aku melakukannya karena aku menginginkannya. Aku hanya harus tetap bertekad dan terus maju. Hap, tenun, tenun, main. Itu tidak bertambah besar. Aku tahu itu. Komentar Tuli menjadi percikan yang akhirnya membuatku berteriak frustasi. Aku butuh waktu seharian penuh hanya untuk membuatnya seukuran ujung jari. Tolong pahami bagaimana perasaanku. Hap, tenun, tenun. Keesokan harinya aku juga mengandalkan tekad. Ayo terus lanjutkan, kataku pada diriku sendiri saat aku menjalin serat-serat itu bersama-sama. Aku tidak bisa membiarkan komentar Tuli menggangguku. Itu akan jadi apa? Aku tidak bisa membiarkan mereka menggangguku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menggangguku. Tenun-tenun, gah, kacau, geh. Aku harus terus melanjutkannya. Hatiku akan hancur jika aku mencoba memperbaikinya. Tenun, tenun, hei, main. Sudahlah. Aku tak bisa melakukannya. Oke. Bangsa Mesir kuno, kalian menang. Aku kalah. Lelah secara mental dan emosional, aku mengepalkan tangan di sekitar papirus tiruanku dan berteriak dengan frustrasi. Papirus tiruan itu akhirnya berukuran sebesar kartu catatan kecil. Aku tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan jika aku mencoba menenun serat menjadi seukuran selembar kertas, sambil menjaganya cukup ketat untuk benar-benar bisa menulis. Secara alami, mustahil aku bisa membuat cukup banyak papirus tiruan untuk diikat ke dalam sebuah buku dengan kecepatan seperti itu. Kau bisa tahu hanya dengan menyentuh papirus tiruan seukuran kartu itu bahwa aku telah hilang kesabaran di tengah jalan. Bagian tengahnya terjalin erat, tapi semakin dekat keluar, semakin berjumbai. Mustahil itu akan berakhir sebagai kertas yang bisa kugunakan untuk menulis. Paling banter, ini bisa menjadi tatakan gelas yang agak berantakan. Bahkan tidak cukup baik untuk menulis memo. Buah, aku gagal. Rencana papirusku gagal total. Tantangan yang termasuk di dalamnya pengumpulan bahan, sulitnya proses pembuatan, dan investasi waktu secara keseluruhan terlalu besar bagi papirus tiruanku untuk bisa diproduksi massal. Bahkan jika aku menyelesaikan lembaran papirus tiruan, itu tidak akan menuntunku membuat buku. Diam, main. Jika kau punya waktu untuk bermain-main dengan tanaman, buatlah beberapa keranjang.
Keranjang tidak akan berubah menjadi buku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi kamu gagal, bukan? Mulailah membuat keranjang. Ibu sangat marah sehingga aku menyerah dan mulai menganyam keranjang. Jauh lebih mudah menenun bagian keranjang daripada serat tumbuhan super tipis. Tuuli, aku akan membantumu membuat keranjang. Maukah kau membagi bahan-bahanmu? Ini, aku akan mengajarimu. Tuuli menawarkan bantuan dengan tersenyum sambil mengumpulkan materi untukku, tapi aku hanya mengambilnya dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku sudah tahu caranya. Apa? Melihat Tuuli berkedip kebingungan di sudut mataku, aku mulai menganyam keranjang. Aku membariskan potongan-potongan kayu datar berbentuk bambu dan dengan hati-hati menjalinnya, membuat keranjang ketat tanpa celah. Ini adalah waktu yang tepat bagiku, karena aku sudah lama menginginkan semacam tas serbaguna. Aku putuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuanku dalam membuat keranjang, sebagian untuk mengeluarkan tenaga setelah gagal total membuat papirus. Setelah membuat alas yang kokoh, aku memperhitungkan bagaimana membuat bagian luar keranjang yang memiliki desain cantik sebelum mulai menenun sisanya. Aku terus menenun potongan kayu, berhati-hati agar tanganku tidak terluka, sampai keranjang selesai dibuat. Aku butuh 5 hari penuh hanya untuk membuat sepotong kecil papirus tiruan, tapi aku menyelesaikan tas jinjingku dalam 1 hari. Itu cukup bagus, mengingat betapa lamban tangan anak kecilku. Itu luar biasa, Main. Aku tidak tahu kamu terbiasa dengan ini. Mungkin kau harus mencoba jadi magang tukang kayu. Apa? Itu sedikit. Mata ibu berseri-seri karena gembira, senang melihat putrinya yang biasanya tidak berguna memiliki bakat yang tidak terduga, tapi aku tidak berniat menjadi magang tukang kayu. Aku akan bekerja di toko buku, perpustakaan, atau tidak sama sekali. Meskipun sedikit masalah karena buku sangat langka sehingga tidak ada perpustakaan atau toko buku yang mempekerjakanku. Kenapa kamu begitu pintar dalam hal ini, Main? Tuuli membandingkan keranjangnya dengan keranjangku dan merosotkan bahunya, tertekan karena keranjangnya jauh lebih buruk. Jangan khawatir, Tuuli. Kau hanya perlu mempelajari cara mengencangkan celah dan merencanakan bagaimana kau akan membuat pola. Maksudku, perbedaan nyatanya adalah seberapa banyak pengalaman yang kami miliki. Kembali saat aku masih Urano, aku menggeluti seni dan kerajinan tangan ibuku, di mana dia melipat iklan surat kabar dan membuat keranjang darinya. Aku tidak pernah berharap pengalaman itu berguna bagiku, tapi kau tidak pernah tahu kemana hidup akan membawamu. Aku tidak percaya kamu lebih baik dariku, Maini. Oh tidak, sepertinya aku benar-benar telah menyakiti harga diri Tuuli sebagai seorang kakak. Benar. Ibu Gerda mengajariku saat dia mengasuhku. Aku melakukan ini sepanjang waktu saat kau berada di hutan. Kau melakukan banyak hal lain saat aku membuat keranjang, jadi kau masih lebih baik dariku hampir dalam segala hal. Sungguh. Aku tidak memiliki banyak pengalaman dengan anak kecil, jadi aku tidak yakin bagaimana mengembalikan suasana hatinya menjadi baik. Aku berusaha keras membuat alasan mengapa aku begitu jago, tetapi jujur, aku sendiri bahkan tidak begitu yakin apa yang ingin aku katakan. Oh baiklah. Benar sekali. Aku tidak yakin bagian mana dari itu yang meyakinkannya, tapi Tuuli tampak sedikit lega. Oke. Kalau begitu aku akan membuat banyak keranjang selama musim dingin dan menjadi lebih jago darimu, Main. Semoga beruntung, Tuuli. Aku menghela nafas lega, senang melihat Tuuli merasa lebih baik. Akan jauh lebih sulit bagiku untuk bertahan hidup di sini tanpa bantuan Tuuli. Jika dibiarkan sendiri, aku akan tidak berdaya. Aku senang aku berhasil menghiburnya. Oh, Tuuli. Kau harus memaksakannya sedikit lagi, itu akan terlihat lebih baik seperti itu. Bukannya aku begitu senang karena jago membuat keranjang. Aku hanya menginginkan buku. Aku melihat Tuuli menganyam keranjang dan memberi nasihat padanya sambil melirik papirus tiruanku yang gagal. Jika papirus tidak berhasil, apa yang harus aku coba buat selanjutnya? Sepanjang musim dingin, aku memikirkan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya sambil terus menganyam keranjang di sebelah Tuuli. Peninggalan Mesir gagal,
Terlalu sulit untuk anak kecil sepertiku. Apa yang harus aku lakukan jika peninggalan Mesir tidak berhasil? Yah, jika memikirkannya seperti buku teks, biasanya mempelajari budaya Mesopotamia sebelum budaya Mesir. Oke, itu dia. Aksara paku. Saatnya bikin papan tanah liat. Hidup peradaban Mesopotamia. Aku ingat sesuatu, bahkan setelah kemelut perang dan pembakaran, papan tanah liat mereka berhasil bertahan. Aku akan membuat papan tanah liat, mengukir huruf di dalamnya, memanasinya di tungku, dan itu mungkin saja berhasil. Ditambah lagi, membuat papan dari tanah liat akan terlihat seperti anak kecil yang bermain lumpur. Orang dewasa tidak akan curiga, beres. Itulah yang ingin ku lakukan. Setelah salju mencair dan musim semi tiba, aku akan membuat papan tanah liat.